Simak tips dan triknya sampai selesai agar kamu bisa lolos seleksi P3K dengan mudah. Untuk mengetahui kemampuanmu dari soal-soal ini, silahkan catat sendiri total jawaban yang benar dan yang salah. Langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Cara-cara yang akan ditempuh untuk merealisasikan tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan termasuk jenjang perencanaan menengah karena bersifat A. Teknis, B. Administratif, C. Operasional, D. Strategis, E. Konseptual. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Administratif. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Dalam sebuah rapat perusahaan, Anda dan anggota rapat yang lain diminta untuk memberikan sebuah ide yang inovatif yang dapat menaikkan image perusahaan di mata konsumen. Saat Anda dan rekan Anda mengajukan ide, sebagian peserta menyetujui ide Anda dan sebagian lainnya berpihak pada rekan Anda dengan alasan idenya lebih rasional dan memberikan efek yang signifikan bagi perusahaan. Sikap Anda A. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan fakta dan data pendukung agar gagasan Anda diterima. B. Membicarakan dengan rekan divisi yang tidak setuju agar menjalankan kedua ide bersamaan untuk melihat hasilnya. C. Mengganti ide yang diajukan agar lebih diterima oleh mayoritas peserta rapat. D. Mencoba menjelaskan ide saya lebih detail pada rekan divisi yang tidak setuju agar memahami maksud dari gagasan yang saya ajukan dan efeknya bagi perusahaan. E. Mengajak peserta rapat yang tidak setuju untuk memadukan ide yang ada dan mencapai gagasan yang diterima kedua pihak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mengajak peserta rapat yang tidak setuju untuk memadukan ide yang ada dan mencapai gagasan yang diterima kedua pihak. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Suatu fungsi pengarahan dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan mulus tanpa ada tantangan di dalamnya. Sebagai direktur pemberi arahan, berikut ini yang bukan termasuk hal-hal yang penting dipahami saat melakukan pengarahan adalah A. Tingkah laku manusia, B. Hubungan manusiawi, C. Kepemimpinan, D. Komunikasi, E. Motivasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Motivasi. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Agar suatu tugas kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu maka seorang pemimpin perlu melakukan A. Follow up, B. Scheduling, C. Actuating, D. Dispatching, E. Directing. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Dispatching. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Menurut Anda, kekompakan tim dalam suatu tugas kerja adalah hal yang A. Penting namun lebih mengutamakan target, B. Sangat penting karena berpengaruh dengan target, C. Biasa saja karena tugas kerja tidak memerlukan kedekatan personal, D. Tidak penting karena tidak mempengaruhi target, E. Cukup penting karena memberikan motivasi untuk mencapai target. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Penting namun lebih mengutamakan target. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Pimpinan kerja Anda terkenal lugas dan tegas dalam memutuskan suatu tugas kerja dan masalah dalam perusahaan. Suatu hari, pimpinan kerja Anda mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan yang dianggap kurang sesuai oleh beberapa anggota tim. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? A. Pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijaksana atas keputusannya. B. Mendiskusikan hal tersebut pada pimpinan untuk ditinjau lebih lanjut. C. Situasi seperti itu harus dihindari sejauh mungkin. D. Kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pimpinan. E. Pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya ketidaksesuaian dalam hasil rapat tersebut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mendiskusikan hal tersebut pada pimpinan untuk ditinjau lebih lanjut. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Terima kasih. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Dalam sebuah rapat peningkatan kinerja pegawai,
Atasan meminta Anda untuk memberikan saran terkait pemutakhiran program demi kemajuan perusahaan. Namun, sebagai wakil divisi, Anda juga harus menyampaikan keberatan beberapa pegawai senior terkait hal tersebut karena dikhawatirkan akan menghambat kebiasaan kerja yang sudah ada. Sikap Anda terkait hal tersebut: A. Memberikan masukan yang dapat menjelaskan baik buruknya program yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan. B. Memberikan masukan yang sama dengan mayoritas anggota rapat yang lain karena hal ini berkaitan dengan kemajuan perusahaan. C. Mengutamakan pendapat para senior di divisi saya karena tidak selamanya perkembangan teknologi itu baik bagi perusahaan. D. Memberikan masukan seadanya karena pendapat divisi yang lain juga sama baiknya. E. Mengajukan saran sebanyak mungkin terkait program yang akan digunakan agar diapresiasi oleh pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memberikan masukan yang dapat menjelaskan baik buruknya program yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Anda adalah salah satu panitia penerimaan murid baru di sekolah X. Hasil penerimaan bersifat rahasia. Menjelang pengumuman, Anda menghadiri acara keluarga di mana salah satu kerabat Anda mendatangi Anda dan ingin menanyakan perihal hasil penerimaan murid di sekolah Anda karena anaknya adalah salah satu pesertanya. Reaksi Anda: A. Berusaha mengalihkan pembicaranya agar saya tidak membocorkan rahasia tersebut. B. Segera menghindarinya agar tidak ditanyai mengenai hal tersebut. C. Tetap menjaga kerahasiaan program tersebut meskipun didesak oleh kerabat saya. D. Hanya memberitahukan hasil penerimaan anak kerabat saya. E. Langsung bereaksi negatif ketika ditanya mengenai program tersebut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Tetap menjaga kerahasiaan program tersebut meskipun didesak oleh kerabat saya. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Daerah Anda tengah mengalami bencana banjir. Sebagai bagian dari dinas sosial di daerah, atasan meminta Anda untuk mengatur pendistribusian bantuan ke beberapa fasilitas kesehatan dan lokasi evakuasi yang ditunjuk. Jika dalam distribusi bantuan sosial yang tim Anda lakukan mengalami keterlambatan sehingga mendapat teguran keras dari pimpinan, maka sikap Anda: A. Acuh tak acuh karena hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan saya. B. Segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga bantuan dapat segera didistribusikan dan bertanggung jawab penuh atas kelalaian tersebut. C. Memberikan alasan yang rasional agar pimpinan tidak terlalu menyalahkan tim. D. Mencari-cari pihak lain yang dianggap ikut bertanggung jawab atas masalah tersebut. E. Tidak terlalu memikirkannya karena hal yang wajar jika terjadi kendala saat melakukan tugas kerja di lapangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga bantuan dapat segera didistribusikan dan bertanggung jawab penuh atas kelalaian tersebut. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Menurut Anda, hal terpenting yang harus dilakukan untuk memenangkan persaingan dunia usaha masa kini adalah: A. Mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas. B. Mencari keburukan pesaing usaha. C. Memberikan pelayanan yang optimal. D. Menekan biaya produksi. E. Meningkatkan biaya promosi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.